Hahaha, Huang Cixuan, masih ada seseorang di sisimu. Sepertinya kamu kalah. Bu Feifan tertawa. Tampaknya pencegahan Danau Phoenix hanya rata-rata. Sun Chu juga menghela nafas. Wajah Huang Cixuan tiba-tiba berubah menjadi sangat muram. Kemudian, dia menatap Lu Ming dengan mata penuh niat membunuh. Nak, aku sudah bilang padamu untuk pergi, apa kamu tidak mendengarku? Huang Cixuan berkata dengan sinis. Lu Ming melirik Huang Cixuan dan tersenyum tipis. Sudah kubilang pergi, apakah kamu akan tersesat? Suruh aku tersesat. Nak, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu berhak melakukan itu? Huang Cixuan mencibir. Kalau begitu, kamu menyuruhku tersesat. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu punya hak untuk melakukannya? Lu Ming tersenyum tipis. Hahaha. Bu Feifan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Huang Cixuan, tampaknya pencegahan Danau Phoenix Anda tidak terlalu bagus. Atau apakah pencegahanmu saja tidak cukup? Kata-kata Bu Feifan membuat Huang Cixuan sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Namun, dia tidak percaya diri berurusan dengan Bu Feifan. Dia hanya bisa mengubah amarahnya menjadi niat membunuh yang tajam, niat membunuh terhadap Lu Ming. Nak, meskipun kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, kamu tidak akan bisa tersesat. Anda akan membayar harga atas kata-kata dan tindakan Anda. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Huang Cixuan berkata dengan muram. Omong kosong, jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, cepatlah. Lu Ming memarahi. Bu Feifan, Sun Chu, dan para jenius lainnya dari daerah lain tercengang. Dari mana datangnya pemarah ini? Dia sebenarnya berani berbicara dengan Huang Cixuan seperti ini hanya mendekati kematian. Bagus, 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 sangat bagus. Huang Cixuan berkata, bagus 3 kali berturut-turut. Suaranya sangat suram dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Kakak senior Huang, kamu tidak perlu menangani sampah semacam ini secara pribadi. Saya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Pada saat ini, seorang pemuda dengan mata segitiga keluar dari area Danau Phoenix dan berseru. Orang ini mengambil kesempatan untuk menyanjung kakak senior Huang lagi. Seseorang berbisik di kawasan Danau Phoenix. Ketika suara itu sampai ke telinga pemuda bermata segitiga itu, dia terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Aku akan membuatnya menyesali setiap kata yang dia ucapkan. Huang Cixuan melambaikan tangannya dan pemuda bermata segitiga itu mundur. Pemuda bermata segitiga itu menghela nafas tak berdaya. Sayang sekali dia melewatkan kesempatan ini. Nak, lidahmu tajam. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Bas. Begitu dia selesai berbicara, sosok Huang Cixuan bergerak seperti kilat. Dia sangat cepat sehingga dia berada di depan Lu Ming dalam sekejap dan mencakarnya. Namun, dia cepat, tapi Lu Ming juga tidak lambat. Saat Huang Cixuan bergerak, tombak penakluk iblis muncul di tangannya dan dia menusuk telapak tangan Huang Cixuan. Kamu ingin menghentikanku, merusak. Huang Cixuan berteriak dengan dingin, dan cakarnya meledak dengan cahaya cakar yang tajam, meraih Lu Ming. Ledakan, tombak dan cakarnya bertabrakan satu sama lain, menghasilkan ledakan yang dahsyat. Gelombang udara yang mengejutkan menyapu, dan Lu Ming serta Huang Cixuan mundur pada saat yang bersamaan. Masing-masing mundur 100 meter dan berdiri di udara. Apa, anak itu benar-benar bisa memblokir salah satu gerakan Cixuan, sepertinya mereka imbang. Bagaimana mungkin? Mungkinkah anak ini bisa melawan Huang Cixuan? Mustahil. Kekuatan tempur anak ini mungkin bagus, tapi tidak mungkin dia bisa melawan Huang Cixuan. Jika saya tidak salah, dia bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan sekarang, tapi anak itu mungkin menggunakan 80-90% dari kekuatannya. Ya, seharusnya begitu. Para jenius dari wilayah yang lebih besar semuanya berdiskusi. Nak, jadi kamu punya kekuatan. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi jika kamu pikir kamu bisa melawanku dengan itu, maka kamu salah. Aku akan memberitahumu betapa mengerikannya kekuatanku yang sebenarnya. Huang Cixuan berkata dengan dingin. Lengannya bergerak sedikit dan sepasang sarung tangan senjata roh muncul di tangannya. Pada saat yang sama, aura yang kuat keluar dan seekor burung merah menyala mengembun di atas kepala Huang Cixuan. Seluruh tubuh burung itu berwarna merah menyala,
dan ada api merah yang menyala di atasnya. Ekornya sangat mirip dengan ekor Phoenix yang legendaris. Burung berekor Phoenix dikatakan sebagai mutan dengan garis keturunan Phoenix sejati. Itu sangat kuat. Pada tubuh burung berekor Phoenix, terdapat 6 siklus meridian perak yang bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Garis keturunan peringkat 6 tingkat raja. Garis keturunannya meledak, menyebabkan auranya mencapai puncaknya. Cakar terbang Phoenix. Sosok Huang Qixuan bergerak dan cakar tangannya terulur. Cici, seperti cakar burung Phoenix sungguhan, mereka melayang di udara, meninggalkan jejak retakan di angkasa, seolah-olah akan terkoyak. Cakar ini juga mengandung kekuatan api yang sempurna, yang beberapa kali lebih kuat dari cakar sebelumnya. Ledakan, Lu Ming juga mengaktifkan meridian darah keduanya dan menusukkan tombaknya ke depan. Kekuatan angin dan api bergabung dan berkumpul, membentuk sinar tombak yang tebal. Ledakan, dengan ledakan yang memekakkan telinga, keduanya terpaksa mundur lagi. Langkah ini seimbang. Bagaimana mungkin? Mati. Huang Qixuan meraung dan cakarnya terus mencakar, hampir merobek ruang itu. Benar-benar menakutkan. Setiap cakar menyebabkan ruangan bergetar hebat. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya, tanpa rasa takut bentrok dengan Huang Qixuan. Ledakan, ledakan, energinya menyapu seluruh dunia, menimbulkan angin dan awan. Bas, Lu Ming menghindari sinar cakar dan terbang ribuan meter, mencapai puncak gunung. Dengan ledakan yang keras, puncak gunung tersebut meledak, berubah menjadi pecahan batu yang berterbangan kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Suara mendesing. Sinar tombak terbang keluar dan menembus lubang dalam dengan diameter 10 meter di tanah. Cepat mundur. Penonton di sekitarnya kaget dan segera mundur, takut terpengaruh. Ledakan, ledakan. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut, dan sulit menentukan pemenangnya. Tebasan sayap Phoenix. Pada saat ini, Huang Qixuan meraung dan ki aslinya mendidih. Dengan goyangan lengannya, sepasang sayap Phoenix samar-samar mengembun di lengannya. Suara mendesing. Huang Qixuan melambaikan tangannya, dan sayap Phoenix-nya seperti pedang surgawi, menebas ke arah Lu Ming. Kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada cakar Phoenix yang terbang. Mati. Huang Qixuan tertawa. Mari kita lihat siapa yang mati. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming maju selangkah dan auman naga terdengar. Seketika, dunia sepertinya telah kembali ke era binatang dewa kuno yang berjuang untuk hegemoni. Ledakan, tebasan sayap Phoenix dan langkah hentakan 9 naga di surga bertabrakan dengan keras. Ruangan itu bergetar hebat seperti selembar kain, dan energi dahsyat melesat ke segala arah. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu mundur dengan panik. Hanya ada 3 orang yang berdiri di udara, tidak bergerak. Mereka adalah Bu Feifan, Sun Chu, dan Xuan Feng. Mereka bertiga melepaskan aura yang kuat untuk melawan kekuatan tersebut. Setelah mengaum, Lu Ming dan Huang Qixuan terbang kembali. Mereka kembali berimbang. Harus dikatakan bahwa Huang Qixuan memang sangat kuat. Dengan budidaya puncak alam ke-8 leluhur bela diri, dia telah melalui 4 pertempuran. Kekuatan tempurnya cukup untuk membunuh raja setengah langkah biasa. Kultivasi Lu Ming berada pada tahap awal alam Grandmaster seni bela diri tingkat 8 dan dia hanya bisa bertarung imbang dengannya. Lu Ming memperkirakan bahwa meskipun dia menggunakan telapak tangan surgawi, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Ni Qixuan. Saat tubuh fisik Lu Ming semakin kuat, kekuatan langkah pertama dari langkah menginjak-injak surga 9 naga sudah sangat dekat dengan kekuatan telapak tangan surgawi. Siapa kamu? Huang Qixuan meraung. Lu Ming hanya terkejut, tapi hati Huang Qixuan bergejolak. Itu terlalu mengejutkan. Lu Ming mampu bertarung imbang dengannya. Dia bahkan curiga Lu Ming adalah orang terkuat di wilayah super tertentu. Tidak hanya Huang Qixuan, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu juga tercengang. Mereka awalnya mengira Lu Ming jelas bukan lawan Huang Qixuan. Mereka mengira Lu Ming melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan mendekati kematian. Namun, kebenarannya seperti tamparan keras di wajah mereka. Lu Ming tidak hanya kuat, dia juga tidak lebih lemah dari Huang Qixuan. Dia adalah seorang jenius yang setingkat dengan Huang Qixuan. Mereka sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Bu Feifan, Sun Chu, dan bahkan Xuan Feng, yang selama ini tanpa ekspresi,
memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Jelas sekali, kemampuan Lu Ming telah menarik perhatian mereka. Terutama pemuda bermata segitiga di kawasan Danau Phoenix. Dia dipenuhi keringat dingin dan tubuhnya gemetar ketakutan. Baru saja, dia ingin berurusan dengan Lu Ming. Jika dia benar-benar bergerak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Siapa saya? Kamu tidak berhak mengetahuinya. Lu Ming mencibir. Kamu berpura-pura menjadi misterius. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Huang Qixuan mengeluarkan raungan panjang dan dengan lambaian tangannya, Phoenix melebarkan sayapnya, membawa hembusan angin dan aura panas memenuhi dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, suara gemuruh keras datang dari danau. Mulut gunung naga sepertinya telah meningkatkan daya isapnya, dan air di danau mengalir deras ke dalam mulut naga. Tidak banyak air yang tersisa di danau, dan saat ini, dasar danau segera terlihat. Ah, lihat, dasar danau sebenarnya kosong. Seseorang berseru. Itu benar-benar kosong. Luar biasa, dasar danau itu kosong. Mengapa ada air? Petik 2. Luar biasa, ini terlalu menakjubkan. Sarang naga, ini sarang naga, tempat tinggal naga sejati. Beberapa orang yang berada di dekat danau berteriak kaget. Sekarang, kamu beruntung. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Mata Huang Qixuan berkilat saat dia menatap Lu Ming dengan dingin. Selamatkan hidupku. Apakah kamu tidak takut memutar lidahmu? Masih belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Lu Ming tersenyum menghina. Wajah Huang Qixuan berubah muram. Dia benar-benar ingin bertengkar hebat dengan Lu Ming, tapi dia takut kehilangan gua naga. Nak, tunggu saja, dia mendengus. Kemudian, dia memimpin penduduk Danau Phoenix dan terbang menuju permukaan danau. Lu Ming tersenyum tipis dan terbang menuju danau. Pikirannya mirip dengan pikiran Huang Qixuan. Jika keduanya harus bertarung hidup dan mati, akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Kalau begitu, mereka akan melewatkan gua naga itu. Lu Ming diam-diam terkejut ketika dia terbang untuk melihatnya. Pada saat ini, air di danau semakin berkurang, memperlihatkan sebuah gua besar yang gelap di bawahnya. Benar sekali, danau ini sama sekali bukan danau, melainkan pintu masuk sebuah gua besar. Air telaga yang tadinya sebenarnya hanya mengapung di pintu masuk goa sehingga terlihat seperti telaga. Saat air danau disedot hingga kering, penampakan aslinya pun terungkap. Hanya dalam selusin tarikan napas, air di danau itu benar-benar tersedot hingga kering, dan gua besar itu terlihat seluruhnya. Diameter gua itu setidaknya lebarnya beberapa ribu meter. Di bawah gelap gulita, dengan penglihatan semua orang, mereka hanya bisa melihat jarak 1 atau 2.000 meter. Apapun yang lebih jauh ke bawah tidak dapat dilihat dengan jelas. Tidak diketahui seberapa dalam gua itu, tapi sepertinya gua itu mengarah ke jurang neraka. Mengenakan biaya, seseorang bergerak dan terbang menuju gua. Dia aman dan sehat. Dengan seseorang yang memimpin, yang lain secara alami bergegas masuk seperti segerombolan lebah. Ada lebih dari 100 orang di 3 wilayah super, tapi semuanya jenius yang menakutkan. Yang lebih lemah mungkin tidak datang. Jika tidak, mustahil suatu wilayah super memiliki jumlah penduduk sebanyak itu. Bahkan pegunungan awan Kaisar memiliki 98 orang. Jumlah penduduk terbesar berasal dari wilayah yang lebih luas. Totalnya tidak kurang dari 500 orang. Lebih dari 600 orang terbang menuju gua besar itu. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia mengikuti kerumunan dan bergegas turun. Gua itu terlalu besar. Mereka telah terbang setidaknya sejauh 10.000 meter. Saat ini gua tidak lurus ke bawah, melainkan miring. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, terjadi pertempuran besar di dinding gua. Pergilah, air liur naga adalah milikku. Siapa bilang itu milikmu? Akulah yang pertama kali menemukannya. Bas, bas, suara benturan logam terdengar. Ah, saat berikutnya, teriakan terdengar. Salah satu dari mereka terbunuh. Mata Lu Ming tajam. Dia melihat seorang pemuda memetik ramuan spiritual hijau dari dinding gua. Air liur naga, itu benar-benar air liur naga. Mata Lu Ming berbinar. Air liur naga dikatakan sebagai air liur naga sejati. Itu adalah ramuan spiritual yang telah tumbuh dalam jangka waktu yang lama.
Isinya aura naga sejati dan sangat berharga. Tampaknya memang ada tempat tinggal naga sejati di masa lalu. Ada satu di sini juga. Seseorang berseru, "Itu milikku. Kau mendekati kematian. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan rumput naga?" Pertempuran besar terjadi dan pembantaian pun dimulai. Ah! Tiba-tiba, jeritan naik dan turun. Sosok Huang Cixuan bersinar dan 5 hingga 6 ahli muda hancur hatinya olehnya. Sekumpulan sampah. Beraninya kamu berpikir untuk mendapatkan air liur naga. Mati. Huang Cixuan berkata dengan dingin. Pergilah, siapapun yang melihat air liur naga, rebutlah. Huang Cixuan menginstruksikan para ahli Danau Phoenix. Ya, segera, lusinan Master Danau Phoenix berpencar dan terbang ke berbagai bagian gua. Bukan hanya Danau Phoenix, tapi juga masyarakat di kawasan Lembah Yangkuan dan kawasan Pegunungan Api Merah. Menjijikkan, beberapa ahli dari wilayah yang lebih luas meraung. Sebelum memasuki Gua Naga, alasan mengapa Huang Cixuan dan yang lainnya membiarkan orang-orang dari daerah yang luas masuk adalah karena mereka takut orang-orang dari daerah yang luas akan bergabung. Bagaimanapun, ada orang-orang jenius di atas alam leluhur bela diri tingkat 8 di setiap wilayah besar. Begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Tapi sekarang setelah mereka memasuki Gua Naga, semua orang berpikir tentang berburu harta karun dan melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Bagaimana mereka masih bisa bergabung? Huang Cixuan dan yang lainnya secara alami tidak bermoral. Di dalam gua, perampasan harta karun, pembunuhan, dan jeritan terdengar dari waktu ke waktu. 2 batang air liur naga. Lu Ming melihat 2 tumbuhan spiritual hijau di dinding batu sebuah gua. Itu adalah rumput air liur naga. Sosoknya bergerak dan dia bergegas mendekat. Di sampingnya, ada orang lain yang melihatnya, tetapi mereka tidak berani merebutnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan menahan air liur kedua naga itu. Dia terus terbang menyusuri dinding gua. Mati. Di depan mereka, seorang jenius dari Phoenix Lake telah membunuh seorang pemuda dengan satu serangan. Dia sangat gembira hingga dia hendak mengambil sebatang air liur naga dari dinding. Bas! Lu Ming bergegas mendekat dan menggunakan ki esensialnya untuk mengambil air liur naga dan menyimpannya. Kamu, pemuda dari Danau Phoenix berteriak dengan marah. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Lu Ming, dia segera menelan kata-katanya. Dia dengan enggan mundur. Setelah lebih dari 10 menit, mereka terbang puluhan ribu meter lagi. 3 gua tiba-tiba muncul di depan mereka. Gua itu terbelah. Bas! Kelompok itu secara acak memilih sebuah gua dan terbang masuk. Setiap gua memiliki lebih dari 100 orang. Setidaknya 100 orang tewas di sepanjang jalan. Dari 600 orang, terjadi penurunan tajam sebanyak 500 orang. Lu Ming memilih gua di sebelah kiri dan terbang menyusuri dinding batu. Tunggu, itu bunga Dragon Blood. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sepetak bunga spiritual berwarna merah cerah di sebuah lubang di dinding batu. Di dalam lubang, ada sepetak bunga berwarna merah cerah. Bunga-bunga ini sebenarnya berbentuk naga. Seolah-olah seekor naga kecil sedang terbang di langit, dan itu sangat hidup. Ini adalah bunga darah naga. Dikatakan bahwa itu hanya bisa tumbuh ketika darah naga sejati tumpah. Itu jauh lebih berharga daripada rumput air liur naga. Lu Ming sangat gembira. Dengan bunga darah naga ini, teknik naga perang Lu Ming yang sebenarnya mungkin akan maju ke tingkat berikutnya. Bas! Tiba-tiba, kekuatan yang sangat tajam menebas Lu Ming. Itu adalah Huang Cixuan. Pada saat itu, matanya dingin saat dia menebaskan sayap Phoenix-nya ke arah Lu Ming. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming maju selangkah tanpa ragu-ragu. Bang! Tubuh Huang Cixuan terbang keluar, sementara Lu Ming menabrak dinding. Bas! Tangan Lu Ming bergerak cepat, memetik lebih dari 10 bunga darah naga dan menyimpannya di kuil tertinggi. Huff! Melihat Lu Ming menyingkirkan bunga darah naga, Huang Cixuan mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming dan niat membunuh muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia terus bergerak maju menyusuri gua. Gua ini masih sangat luas, dan itu pasti tempat di mana naga sejati bisa masuk dan keluar. Tiba-tiba, terjadi keributan di depan. Ada tulang yang tertanam di sini. Mungkinkah ini tulang naga? Haha,
Ini milikku. Kamu sedang mencari kematian. Seketika, ledakan keras dan teriakan perang terdengar. Tulang naga, jantung, Lu Ming berdetak kencang dan dia terbang dengan cepat ke arah itu. Jika itu benar-benar tulang naga, nilainya akan sangat mengerikan. Itu jauh lebih berharga daripada rumput air liur naga dan bunga darah naga. Danau Phoenix, Huang Qixuan, kamu tercela. Aduh. Sebelum Lu Ming tiba, dia sudah bisa mendengar raungan dan jeritan marah. Lu Ming berubah menjadi kilatan petir dan melintasi beberapa mil dalam sekejap. Di dinding di depannya, tulang sun seukuran tangki air tertanam di dinding batu. Pelindung tulangnya sangat jernih seperti batu giok, penuh dengan ki suci, dan memancarkan fluktuasi esensi ki yang menakutkan. Huang Qixuan memimpin 5 atau 6 penguasa Danau Phoenix dan membunuh lebih dari selusin pemuda dari daerah lain. Haha, tulang naga itu milikku. Huang Qixuan tertawa. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil tulang naga dan menariknya keluar, tetapi tulang naga tidak bergerak sama sekali. Begitu ketat. Lagi, saat Huang Qixuan hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabut tulang naga. Ledakan, Lu Ming tiba dan menendang secara naluriah. Langkah menghentak surga 9 naga. Brengsek. Huang Qixuan terkejut dan segera meninggalkan tulang naga, menggunakan tebasan sayap Phoenix. Para pemuda lainnya dari Danau Phoenix juga menggunakan keahlian unik mereka untuk memblokir serangan Lu Ming. Ledakan. Tubuh Huang Qixuan sedikit gemetar. Bagi Master Danau Phoenix lainnya, wajahnya menjadi pucat dan dia hampir memuntahkan darah. Namun, Lu Ming juga mundur dengan cepat. Selain Huang Qixuan, 6 orang lainnya di Danau Phoenix semuanya berada di alam leluhur bela diri kelas 8. Selain itu, mereka semua tangguh dalam pertempuran. Bersama-sama, mereka sangat kuat. Berat, ini kamu lagi. Tulang naga itu milikku, kamu ingin memperjuangkannya. Kamu sedang mencari kematian. Huang Qixuan meraung. Milikmu, ini sarang naga, kapan itu menjadi milikmu? Lu Ming mencibir. Baiklah, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Huang Qixuan meraung. Kemudian, tebasan Phoenix Wing ditebas. 6 ahli Danau Phoenix lainnya juga melepaskan jurus pamungkas mereka dan menyerang Lu Ming. Telapak tangan jalur surga, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan besar terbentuk dan diledakkan ke arah penduduk Danau Phoenix. Ledakan. Sebuah ledakan besar mengguncang Gua Naga dan energi menyebar. Namun, lingkungan sekitar Gua Naga sangatlah sulit. Bahkan dengan kekuatannya yang mampu menghancurkan sebuah gunung, mereka hanya mampu merobohkan beberapa batu di dinding batu gua tersebut. Bang! Jejak telapak tangan jalur surga telah tertembus. Tubuh Huang Qixuan dan yang lainnya hanya sedikit bergoyang sebelum mereka terus menyerang Lu Ming. Berat, kamu akan mati hari ini. Mata Huang Qixuan dingin. Kamu menindasku dengan angka, kan? Apa menurutmu aku takut pada kalian? Dan telur-telur, hancurkan. Lu Ming dengan lembut menepuk telur batu yang tergantung di rambutnya. Dan, ini adalah nama yang diberikan Lu Ming secara acak pada telur batu itu. Segera, telur batu itu bergetar sedikit, berputar, dan berubah menjadi seukuran kepala manusia. Dengan suara swoosh, ia bergegas menuju salah satu Master of Phoenix Lake. Merusak, penguasa Danau Phoenix menyerang dengan cakarnya, dan pancaran cakarnya sangat mengejutkan. Namun, dia tercengang pada saat berikutnya. Dia benar-benar mengabaikan pancaran cakar dan bergegas melewatinya. Kemudian, dia bangkit dan menghantam langsung ke hidung Master Danau Phoenix. Bang! Kaca! Kali ini, pukulannya keras, dan suara patah tulang segera terdengar. Lalu, terdengar jeritan nyaring. Lu Ming menyadari bahwa itu sangat buruk. Pangkal hidungnya benar-benar ambruk. Tulangnya hancur dan dagingnya berantakan. Dia bahkan tidak bisa mengenali ibunya. Bas! Dandan terbang mundur dan melompat-lompat di depan Lu Ming, seolah dia sangat bersemangat. Huang Qixuan dan yang lainnya tercengang. Sial, apa yang kamu gunakan? Beraninya kamu menyelinap menyerangku. Tercela. Huang Qixuan meraung. Tercela. Huang Qixuan, kamu bajingan, kamu sebenarnya berbicara kepadaku tentang hal yang tercela, kamu tidak layak. Lu Ming berteriak dengan dingin. Sialan, bunuh. Huang Qixuan meraung.
Dandan, hancurkan, kata Lu Ming. Dandan melompat kegirangan, berbalik, dan terbang ke depan dengan swoosh. Blokir, hancurkan. Huang Cixuan meraung dan melancarkan pukulan terkuatnya. Yang lainnya juga sama, namun, itu tidak ada gunanya. Dandan sepenuhnya mengabaikan serangan ini dan bergegas melewatinya. Bang! Pemuda lain dari Danau Phoenix dihantam wajahnya. Seketika terdengar suara tulang patah dan jeritan kesakitan yang nyaring. Pemuda ini juga mengikuti jejak orang di depannya. Hidung, dan mulutnya semuanya ambruk. Tidak bisa dikenali. Pemandangan yang mengerikan. Meskipun dia belum mati, dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan tempurnya. Desis. Para pemuda yang tersisa di Danau Phoenix tersentak. Melihat keadaan menyedihkan kedua pemuda itu, gigi mereka bergemeletuk dan punggung mereka terasa merinding. Siapa yang berikutnya? Mata Lu Ming mulai melihat sekeliling. Sialnya, telur batu ini tidak takut dengan serangan energi. Gunakan senjata. Huang Cixuan meraung. Ah, benarkah? Kalau begitu itu kamu, Huang Cixuan. Lu Ming menunjuk ke arahnya. Bas, Dandan langsung terbang keluar. Enyah. Huang Cixuan mengenakan sarung tangan senjata rohnya dan cakarnya mencengkeram Dandan. Saat dia hendak menangkap Dandan, dia bangkit, mengubah arah, dan menabrak Huang Cixuan. Ah! Huang Cixuan meraung dan segera mundur. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi wajahnya dengan tangannya, tapi dia masih terlambat. Bang! Itu mengenai wajahnya dengan akurat. Jeritan yang mengental disertai dengan raungan yang keras. Cakar Huang Cixuan melambai dan pada saat Dandan memukulnya, dia juga memukul Dandan. Bang! Dandan dikirim terbang. Dia mengubah arahnya di tengah jalan dan terbang kembali ke sisi Lu Ming. Dia terpental ke sana kemari, tampak sedikit tidak senang. Lu Ming memandang Huang Cixuan. Meskipun Huang Cixuan dipukul, dia tidak sesedih yang lain, tapi dia juga merasa tidak enak badan. Hidungnya benar-benar bengkok, dan beberapa giginya tanggal, menyebabkan darah mengalir keluar. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Huang Cixuan meraung lagi dan lagi. Seseorang lewat tidak jauh dan tercengang. Huang Cixuan dan yang lainnya benar-benar dipukuli dengan sangat parah. Apa yang kamu teriakkan? Lanjutkan, jalur surga. Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya, dan jejak telapak tangan surga meledak ke depan. Pada saat yang sama, Dandan mengikuti jejak telapak tangan Dao Surgawi dan bergegas maju. Wajah Huang Cixuan dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Dia harus memblokir jejak telapak tangan jalur surga di satu sisi dan bertahan melawan Dandan di sisi lain. Bagaimana dia akan bertarung? Kalian memblokir cetakan telapak tangan. Teriak Huang Cixuan. Dia benar-benar tidak berani diganggu, kalau tidak dia akan terkena Dandan. Ledakan. Master Danau Phoenix yang lain bekerja sama untuk melawan jejak telapak tangan, sementara Huang Cixuan menatap Dandan. Kekuatan telapak tangan bergemuruh. Tanpa Huang Cixuan, para ahli Danau Phoenix tidak akan mampu menahan kekuatan telapak tangan Lu Ming sama sekali. Masing-masing dari mereka gemetar dan batuk darah. Di saat yang sama, Dandan juga menyerbu masuk dan menghantam Huang Cixuan. Kali ini, Huang Cixuan bahkan lebih menderita. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih terpukul keras. Kali ini, semua giginya tanggal, mulutnya berantakan dan hidungnya patah. Wajah aslinya yang tampan langsung berubah menjadi tumpukan kotoran anjing. Hidupku, hidupku. Huang Cixuan meraung, tapi karena mulutnya penuh lubang, awalnya dia ingin mengatakan, aku, tapi pada akhirnya, dia berkata, hidup. Bas! Dandan terbang mundur dan melompat-lompat di bahu Lu Ming. Lu Ming merasa orang ini sangat bersemangat. Dapatkan pergi cepat dapatkan, pergi. Mulut Huang Cixuan mengeluarkan udara saat dia meraung. Sekarang, dia tidak lagi peduli dengan tulang naga. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia takut dia akan dihancurkan sampai mati oleh telur batu itu. Dengan raungan marah, dia berbalik dan lari bersama penduduk Danau Phoenix. Namun, keluhan di hatinya tidak perlu disebutkan lagi. Hahaha, hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Huang Cixuan dan yang lainnya hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Di kejauhan, saat yang lain melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak tanpa henti.
Mereka diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri untuk tidak memprovokasi Lu Ming yang kejam. Lu Ming datang ke dinding batu dan mengukur tulang naga. Tulang naga seputih giok dan jernih. Satu sisinya tertanam di dinding batu, dan sisi lainnya terbuka. Apa yang tersingkap di luar kira-kira setebal tangki air dan panjangnya 1 meter. Dia bisa dengan jelas merasakan esensi Qi yang melonjak di spanduk tulang. Ini mungkin benar-benar tulang naga. Kalau tidak, itu masih mengandung esensi spiritual yang begitu padat bahkan setelah bertahun-tahun. Mata Lu Ming berbinar. Dengan tulang naga ini, teknik naga perangnya yang sebenarnya mungkin bisa maju beberapa langkah. Lu Ming kemudian meraih tulang naga dengan kedua tangannya dan menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Kaca, dinding batu mengeluarkan suara retak, tapi tidak ditarik keluar. Lagi, Lu Ming menggeram. Otot-otot di tubuhnya menonjol, dan kekuatan fisiknya meledak secara maksimal. Pada saat yang sama, teknik naga perang yang sebenarnya telah diaktifkan sepenuhnya. Lu Ming menginjak dinding, memeluk tulang naga dengan kedua tangannya, dan menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Bang! Bang! Dinding batu di bawah kaki Lu Ming meledak. Namun, tulang naga mengendur dan perlahan ditarik keluar. Dengan ledakan terakhir, seluruh tulang naga ditarik keluar. Itu adalah tulang yang panjangnya 3 meter dan setebal tangki air. Namun, semakin dalam, semakin tipis jadinya. Sepertinya tulang jari. Lu Ming mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Itu tampak seperti tulang jari naga sejati. Panen yang bagus, panen yang luar biasa. Lu Ming menyeringai dan menyimpan tulang jarinya di kuil tertinggi. Tidak jauh dari situ, yang lain menonton dengan iri, tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk memperjuangkannya. Lelucon apa? Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan para jenius di Danau Phoenix telah dipukuli dengan sangat parah? Setelah menyimpan tulang naga, Lu Ming terus bergerak maju. Mereka tidak menemukan harta berharga apapun di sepanjang jalan. Setelah sekitar 10 mil, ada cahaya di depan. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Itu adalah tempat tinggal naga yang sebenarnya. Isi daya. Segera, hati semua orang terbakar kegembiraan saat mereka bergegas menuju cahaya. Bas! Lu Ming bergegas keluar gua dan muncul di gua bawah tanah yang sangat luas. Gua bawah tanah itu terlalu luas. Panjang dan lebarnya lebih dari 10 mil dan tingginya beberapa ribu meter. Dinding gua bertatahkan batu-batu bercahaya yang menerangi gua. Bas! Bas! Suara sesuatu yang menembus udara terdengar terus-menerus. Pada saat ini, Lu Ming memperhatikan ada 2 lubang besar di dinding sekitarnya. Sosok-sosok beterbangan satu demi satu. Itu adalah Bu Feifan dari pegunungan yang menyala-nyala, dan Sun Chu dari lembah mata air yang. Mereka telah terpecah menjadi 3 jalur sebelumnya, dan mereka telah memasuki 2 jalur lainnya. Ternyata inilah tujuan akhirnya. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir naga yang sebenarnya. Pasti ada harta karun tertinggi di sini. Ada tempat tidur batu giok di sana. Itu sangat besar. Setelah keributan, sebagian besar orang terbang menuju tengah gua bawah tanah. Karena ada tempat tidur batu giok besar di sana, panjang dan lebarnya sekitar 100 meter, itu sangat mengejutkan. Kamu semut, pergilah. Ledakan. Aura terbakar keluar dari tubuh Bu Feifan. Dia memadamkan sabre light yang menyala-nyala, dan selusin pemuda terbunuh. Cepat, hindari orang-orang dari area super. Mereka yang berada di wilayah yang lebih luas terkejut dan menghindar. Haha, bunuh. Bu Feifan tertawa. Dia memimpin dan menebas dengan pedangnya yang menyala-nyala. Tidak ada yang bisa menahan serangannya. Di sisi lain, Sun Chu juga bergegas maju. Bas! Cahaya pedang melintas di langit. Xuan Feng menginjak cahaya pedang dan orang-orang di sekitarnya menghindarinya. Enyah! Mulut Huang Cixuan dipenuhi udara saat dia berteriak dan bergegas maju bersama orang-orang di Danau Phoenix. Target hampir semua orang adalah tempat tidur jade. Apa itu tadi? Skala? Itu skala naga. Seseorang berseru. Di tengah tempat tidur giok, ada sebuah timbangan. Skala ini sangat istimewa. Itu sebenarnya berkedip dengan 3 lampu berbeda. Itu seukuran tangki air dan diisi dengan aura naga yang kuat. Itu pastinya adalah skala naga. Skala naga sejati jelas merupakan harta karun tertinggi. Bunuh, ini milikku. Sun Chu meraung. Sun Chu,
Kamu berharap skala naga adalah milikku. Bu Feifan berteriak, ledakan, ledakan, segera, pertempuran besar terjadi. Selama seseorang bergegas maju, mereka semua akan terjebak dalam pertempuran besar. Jeritan terdengar terus-menerus. Hampir dalam sekejap, ratusan orang tewas. Bau darah memenuhi udara, dan mayat menutupi tanah. Ledakan, Sun Chu, Bu Feifan, Xuan Feng, Huang Qixuan, 4 ahli, berada dalam pertempuran kacau. Tidak ada yang ingin pihak lain mendapatkan skala naga. Lu Ming tidak bergerak, pandangannya bukan pada tempat tidur giok tetapi pada kedalaman gua. Ada dinding batu di ketiga sisi gua, dan ada batu bercahaya di dinding batu tersebut. Hanya arah itu yang gelap gulita. Itu bukan dinding batu, tapi tampak kosong, dengan gumpalan kabut hitam meresap. Ketika Lu Ming memasuki tempat ini, dia merasakan 9 garis keturunan naga sangat gelisah, seolah-olah mereka sangat ingin pergi ke arah itu. Ya, sangat banyak. Apa yang ada di arah itu? Lu Ming sangat penasaran. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Kita akan bicara setelah kita mendapatkan skala naga. Segera setelah itu, sosok Lu Ming bergerak dan dia menerkam menuju skala naga. Bocah, jangan pikirkan itu. Berhenti di sana. Saat dia hendak mendekati skala naga, 2 serangan mengerikan diarahkan ke Lu Ming. Itu adalah sayap Phoenix dan pedang yang menyala-nyala. Adalah Huang Qixuan dan Bu Feifan yang menyerangnya. Kedua serangan mereka sangat mengerikan. Lu Ming tidak bisa mengabaikannya. Dia hanya bisa memblokir mereka dengan sekuat tenaga, tapi sosoknya diblokir. Bas, bas. Dalam sekejap, Lu Ming, Huang Qixuan, Xuan Feng, Bu Feifan, dan Sun Chu berdiri di kehampaan, saling berhadapan dan berhenti sejenak. Yang lainnya masih berjuang. Huang Qixuan, kamu semakin berani, bukan? Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Lu Ming memandang Huang Qixuan dengan tidak senang. Nak, jangan terlalu sombong. Huang Qixuan berkata dengan dingin. Dia memadatkan ki aslinya untuk menggantikan giginya untuk menghindari kecanggungan dalam pidatonya. Di samping, Bu Feifan dan Sun Chu memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Keadaan Huang Qixuan yang menyedihkan, tentu saja mereka telah menemukannya. Mungkinkah dia dikalahkan oleh Lu Ming? Jika itu masalahnya, mereka harus memeriksa ulang Lu Ming. Semuanya, bocah ini sangat berbahaya. Dia memiliki semacam senjata tersembunyi yang tidak mungkin dilawan. Saya disergap oleh senjata tersembunyinya. Saya menyarankan agar kita bekerja sama untuk membunuh bocah ini terlebih dahulu, lalu kita bisa bertarung demi skala naga. Huang Qixuan berkata dengan dingin. Hehe, benarkah? Lu Ming tiba-tiba menepuk dandan. Bas. Ia terbang dan menabrak Huang Qixuan. Untuk apa kamu? Huang Qixuan meraung, dia sangat marah hingga mengalami pendarahan internal. Lu Ming tidak memainkan kartunya menurut akal sehat. Dia tidak bisa memenangkan argumen tersebut dan segera mengambil tindakan. Benda macam apa ini? Huang Qixuan meledak dengan seluruh kekuatannya dan melawan dengan putus asa. Tapi, bang, wajahnya masih dihantam oleh dandan. Wajahnya, yang tadinya sedikit lebih baik, berubah menjadi kotoran anjing lagi. Sial. Huang Qixuan berteriak seolah dia sudah gila, hampir kehilangan akal sehatnya. Wajahnya dihantam berkali-kali, Huang Qixuan merasa seperti menjadi gila. Desis-desis-desis. Bu Feifan, Sun Chu, dan yang lainnya semuanya tersentak. Telur batu Lu Ming terlalu aneh. Ia muncul dan menghilang secara tak terduga dan dapat mengabaikan segala jenis serangan energi. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Saat mereka melihat Lu Ming, tatapan mereka sangat serius. Semuanya, sekarang Huang Qixuan terluka, kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh Huang Qixuan dulu? Dengan begitu, pesaing kita akan berkurang 1. Lu Ming berkata dengan keras. Sun Chu, Bu Feifan dan yang lainnya hanya bisa melihat ke arah Huang Qixuan. Lu Ming benar, situasinya akan lebih jelas jika mereka membunuh 1 orang terlebih dahulu. Mengenai membunuh Lu Ming, meskipun mereka ingin melakukannya, mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Jika mereka terkena telur batu Lu Ming, itu tidak baik. Ditatap oleh beberapa orang, Huang Qixuan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya.
Dia berteriak dan mundur 100 meter, memandang Bu Feifan, Lu Ming, dan yang lainnya dengan hati-hati. Mata Lu Ming sangat tidak bersahabat. Dia benar-benar ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Huang Qixuan. Apa-apaan ini? Membantu. Pada saat ini, seseorang di antara orang-orang yang sedang bertempur tiba-tiba berteriak ketakutan. Lu Ming dan kelompoknya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Gumpalan ki berdarah muncul dari sekitar gua bawah tanah. Ki yang berdarah naik dan bau darah menyerang lubang hidung mereka. Di tanah, pola-pola aneh muncul entah dari mana. Yang mengejutkan, tentakel berwarna merah darah menjulur dari tanah dan melilit beberapa ahli. Para ahli berjuang sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri. Mereka terikat erat oleh tentakel berwarna merah darah. Darahku. Orang-orang yang terjerat berteriak ngeri karena darahnya dihisap oleh tentakel. Hanya dalam selusin napas, belasan orang telah tersedot hingga kering dan meninggal secara tidak wajar. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka, dan gigi mereka bergemeletuk. Mereka memikirkan banyaknya mayat yang mereka lihat di luar sebelum mereka memasuki gua naga. Mayat-mayat itu juga telah disedot darahnya hingga kering, sama seperti situasi di depan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa itu? Bas. Pola di tanah bersinar, dan jumlah tentakel bertambah. Lebih banyak orang yang terjerat. Lari-lari. Ini adalah bumi iblis. Berlari. Banyak orang yang berteriak ketakutan dan berbalik untuk lari. Ayo pergi, kita juga akan meninggalkan tempat ini. Bu Feifan, Sun Chu, dan yang lainnya mengertakkan gigi dan memberi perintah untuk mundur. Meskipun skala naga sangat berharga, seseorang harus hidup untuk menggunakannya. Tempat ini terlalu aneh. Jika dia meninggalkannya di sini dan kehilangan nyawanya, itu tidak ada gunanya. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Pada saat ini, suara yang menakutkan terdengar. Bas. Di dinding gua bawah tanah, sosok tiba-tiba muncul. Sosok-sosok ini mengenakan jubah hitam dan bersembunyi di lubang-lubang di dinding. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Jumlahnya ada sekitar 100. Begitu mereka muncul, mereka menembakkan sinar cahaya dari tangan mereka ke tanah. Pola di tanah bersinar terang. Dan EBSCP, kemudian, lebih banyak tentakel berwarna darah muncul dari tanah, menghalangi jalan mundur semua orang. Setidaknya ada beberapa ribu tentakel yang melambai dengan liar, mencoba membungkus kelompok itu. Kali ini, 50 hingga 60 orang terbungkus tentakel. Mereka berteriak ketakutan saat darah mereka disedot hingga kering. Setelah darah mereka dihisap hingga kering, semakin banyak tentakel yang keluar dari tanah. Ini adalah formasi prasasti, siapa kamu? Bu Feifan mengayunkan pedangnya, dan cahaya sabre yang menyala memotong 5 atau 6 tentakel. Namun, tentakel yang terpotong dengan cepat tumbuh kembali. Bagaimana Anda bisa memecahkan susunan pemakaman besar yang telah kami siapkan dengan susah payah? Suara dingin itu terdengar lagi. Dari arah kegelapan, seorang pemuda berjubah merah darah keluar. Naga darah yang terlihat hidup disulam di jubah darahnya. Wajah pemuda itu sangat pucat dan dia terlihat sangat jahat. Bicaralah, siapa kamu? Bu Feifan berteriak. Hehe, karena kamu akan mati di sini hari ini, tidak ada salahnya memberitahumu. Kami dari jurang pemakaman naga. Pemuda berjubah darah itu tersenyum. Apakah kalian dari jurang pemakaman naga? Bu Feifan dan yang lainnya berseru tidak percaya. Bukan karena pihak lain itu sangat kuat. Sebaliknya, jurang pemakaman naga selalu sangat misterius, sama seperti kota kuno yang tandus. Namun, dari waktu ke waktu, seorang ahli yang tiada taranya akan keluar dari kota kuno yang tandus. Namun, jurang penguburan naga berbeda. Sangat sedikit ahli yang keluar dari situ. Di masa lalu, tidak pernah ada orang jenius dari jurang pemakaman naga yang berpartisipasi dalam pemilihan penjaga dewa surga Empyrean. Oleh karena itu, tidak ada yang memahami kekuatan sebenarnya dari jurang penguburan naga. Itu secara kasar diklasifikasikan sebagai area yang luas. Kali ini, tidak hanya orang-orang dari jurang pemakaman naga yang muncul, mereka bahkan telah membentuk formasi besar untuk membunuh mereka. Tidak heran kalau mereka begitu terkejut. Mustahil. Bagaimana kalian bisa masuk? Sun Chu berteriak.
Ketika mereka masuk, mereka jelas tidak melihat siapapun dari jurang pemakaman naga. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan pemuda berjubah darah, mereka sepertinya sudah menyiapkan formasi sejak lama. Hehe, naif sekali. Apakah menurut Anda hanya ada satu pintu masuk ke sarang naga? Pemuda berjubah darah itu mencibir. Biar ku beritahu, alasan munculnya sarang naga juga karena kita. Kami menguraikan prasasti sarang naga untuk menarik orang jenius seperti Anda. Selama aku membunuhmu dan menyerap darahmu, teknik dewa melahap nagaku akan selesai. Saya pasti akan menjadi salah satu dari 4 penjaga surgawi dalam pemilihan pengawal surgawi di Tian kali ini dan memimpin jurang pemakaman naga ke puncak. Hahaha. Pemuda berjubah darah itu tertawa. Bahkan, semuanya jebakan. Semua orang akhirnya mengerti bahwa ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh orang-orang di jurang pemakaman naga. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan orang-orang di jurang pemakaman naga, sarang naga muncul karena mereka. Alasannya adalah jenius dari jurang pemakaman naga ini ingin menggunakan darah mereka untuk mengembangkan keterampilan ilahinya. Kamu ingin darahku? Bermimpilah. Huang Cixuan meraung, lengannya bergetar dan dia menggunakan tebasan merah. Dengan satu serangan, lebih dari selusin tentakel terpotong. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Tentakel akan segera terbentuk. Haha, tidak ada gunanya. Rencana yang saya buat sangat mudah. Anda tinggal menunggu kematian Anda. Pemuda berjubah darah itu mencibir. Mari kita bergabung dan menyerang ke arah yang sama. Xuan Feng, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Bu Feifan dan Sun Chu keduanya mengangguk. Lu Ming juga mengangguk. Baiklah, ayo kita isi daya. Huang Cixuan meraung dan menggunakan tebasan Phoenix Wing, bergegas menuju pintu keluar. Bas, suara mendesing. Cahaya pedang, kekuatan tinju, cahaya tombak. Mereka berkumpul dan bergegas menuju pintu keluar. Dalam sekejap, lebih dari 100 tentakel hancur. Sebelum tentakel pulih, mereka telah menempuh jarak beberapa ratus meter. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengontrol formasi dan menghentikan mereka. Ekspresi pemuda berjubah darah itu berubah saat dia berteriak dengan marah. Ratusan pemuda dari kolam pemakaman naga berteriak serempak. Ki sejati mereka melonjak, dan rune muncul di tangan mereka, yang kemudian jatuh ke tanah. Seketika, lebih banyak tentakel keluar dari area sekitar Lu Ming dan yang lainnya. Mereka padat dan terus berkelok-kelok. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa keluar. Membunuh, mati, pemuda berjubah darah itu berteriak dengan dingin dan bergegas ke dalam formasi. Teknik tubuhnya seperti hantu, berkedip di antara tentakel, tetapi tentakel tersebut mengabaikannya. Mati, cakar pemuda berjubah darah itu semerah darah dan sasarannya adalah Huang Cixuan. Huang Cixuan jelas terluka, jadi dia harus menghadapinya terlebih dahulu. Huang Cixuan meraung dan menggunakan tebasan sayap Phoenix, berbenturan dengan cakar pemuda berjubah darah itu. Ledakan, tubuh Huang Cixuan bergetar dan dia terhuyung mundur. Tubuh pemuda berjubah darah itu bersinar dan menghilang ke dalam tentakel berwarna merah darah. Bu Feifan dan yang lainnya ingin membantu tetapi terlambat. Bas, dalam beberapa kilatan, pemuda berjubah darah muncul di belakang Huang Cixuan. Cakarnya yang berwarna merah darah, seperti cakar naga darah, mencengkeram Huang Cixuan. Huang Cixuan melawan dengan sekuat tenaga. Harus dikatakan bahwa kekuatan pemuda berjubah darah itu sendiri sangat menakutkan, tidak lebih lemah dari Huang Cixuan di puncaknya. Huang Cixuan sama sekali bukan tandingannya, dan dengan tentakel yang melilitnya, Huang Cixuan benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, tubuh Huang Cixuan bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, sebuah tentakel melilit Huang Cixuan. Merusak. Huang Cixuan meraung dan berjuang sekuat tenaga, tapi dia hanya bisa melepaskan diri dari beberapa tentakel. Di sekelilingnya, ada lebih banyak tentakel yang melilitnya. Tidak, selamatkan aku. Huang Cixuan panik dan berteriak ngeri. Tebas, Bu Feifan, Sun Chu, dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyelamatkannya. Biasanya, mereka berharap pihak lain mati, tapi sekarang, mereka semua berada dalam situasi yang sama.
Berkurangnya satu orang berarti berkurangnya satu kekuatan. Jika kamu masih ingin menyelamatkannya, jaga dirimu dulu. Pemuda berjubah darah itu mencibir, sosoknya melintas dan bergegas menuju Bu Feifan, bertukar beberapa gerakan dengannya, tak satu pun dari mereka menang. Ah! Huang Cixuan berteriak, tubuhnya dengan cepat mengerut dan darahnya disedot keluar. Selamatkan aku, selamatkan aku. Huang Cixuan meraung, penuh keengganan dan ketakutan. Setelah beberapa napas, teriakannya berhenti tiba-tiba, dan dia berubah menjadi mayat kering. Huang Cixuan, orang terkuat di wilayah super, seorang jenius 4 pertempuran yang langka, meninggal di tempat ini, berubah menjadi mayat kering. Ah! Ah! Jeritan terus datang dari segala arah. Saat ini, kurang dari 100 dari ratusan orang telah meninggal. Sebagian besar darah para ahli muda telah diserap. Setelah menyerap darah dari begitu banyak pemuda jenius, kekuatan susunan pemakaman agung menjadi semakin menakutkan. Seluruh gua dipenuhi dengan tentakel berwarna merah darah. Pada saat ini, tentakelnya benar-benar menyatu. Kekuatan tentakelnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan Lu Ming dan kelompoknya merasa sulit untuk mengalahkan mereka. Adapun 100 pemuda yang tersisa, mereka terbungkus oleh tentakel hanya dalam beberapa tarikan napas. Jeritan sengsara terus terdengar saat formasi pemakaman besar menjadi semakin heboh. Hanya Lu Ming, Bu Feifan, Sun Chu, dan Xuan Feng yang tersisa dalam formasi. Saat ini, Bu Feifan dan Sun Chu sangat ketakutan. Lu Ming mengerutkan kening, sementara wajah Xuan Feng dingin. Haha, hanya kalian berempat yang tersisa. Kalian semua bisa mati. Pemuda berjubah darah itu tertawa. 9 naga menginjak-injak langit. Tiba-tiba, Lu Ming berbalik dan maju selangkah. Langkah ini bukan ke arah pintu keluar, tapi berlawanan arah dengan pintu keluar, ke arah kegelapan yang gelap gulita. Ledakan, 7 hingga 8 tentakel hancur. Lu Ming bergegas maju dan mencabut tombak panjangnya. Kekuatan angin dan api menggabungkan dan menghancurkan 3 tentakel yang datang ke arahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bu Feifan meraung. Pada saat kritis, Lu Ming justru berlari ke arah yang berlawanan. Tidak apa-apa jika dia mendekati kematian, tapi kekuatan mereka telah melemah. Ekspresi Sun Chu juga sangat jelek. Hanya ekspresi Xuan Feng yang tidak berubah. Bahkan pemuda berjubah darah pun tercengang. Apakah anak ini bodoh? Pemuda berjubah darah itu mencibir. Telapak tangan jalur surga, Lu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus bergegas masuk. Jangan khawatir tentang anak itu, kami akan mengisi daya dengan kecepatan penuh. Bu Feifan berteriak dengan marah. Mereka bertiga bekerja sama dan terus menyerang di luar. Huff! Bocah nakal itu menyerbu masuk. Itu tempat yang berbahaya, dan hanya kematian yang menunggunya. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengontrol formasi dan menghadapi ketiga orang itu. Pemuda berjubah darah itu memberi instruksi. Pada saat itu, lebih dari 100 pemuda dari kolam pemakaman naga mengendalikan formasi besar dan mengirimkan lebih banyak tentakel ke arah Bu Feifan dan yang lainnya. Dengan cara ini, jumlah tentakel di depan Lu Ming berkurang beberapa kali lipat dan tekanannya sangat berkurang. Ledakan, ledakan, Lu Ming meledakkan beberapa jejak telapak tangan jalur surga berturut-turut, menghancurkan sejumlah besar tentakel di depannya. Lu Ming menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Lu Ming hendak bergegas keluar dari barisan dan memasuki tempat gelap. Mata pemuda berjubah darah itu berkilat saat dia bergumam, "Tidak, kelakuan anak ini aneh. Dia mungkin punya sesuatu untuk diandalkan. Hentikan dia dulu." Dalam sekejap, tubuh pemuda berjubah darah itu seperti hantu. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di depan Lu Ming. "Tetaplah di sini." Pemuda berjubah darah itu berteriak dengan dingin dan cakarnya yang berwarna merah darah mengulurkan tangan untuk meraih Lu Ming. Angin kencang bersiul dan dipenuhi bau darah. Suara mendesing. Lu Ming menusukkan tombak panjangnya ke depan dan bertabrakan dengan cahaya cakar berwarna merah darah. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dan Lu Ming mau tidak mau mundur 2 langkah. "Enyah!" Lu Ming berteriak dan maju selangkah. "Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tidak ada dari Anda yang bisa meninggalkan formasi. Kalian semua akan menjadi makananku dan membantuku mengembangkan teknik ilahi." Pemuda berjubah darah itu berteriak dengan dingin. Dia menyerang dengan cakarnya yang berwarna merah darah dan bertabrakan dengan kaki Lu Ming.
Kemudian, keduanya mundur 3 langkah. Dandan, Lu Ming tiba-tiba menepuk telur batu itu. Bas! Dandan berbalik dan berubah menjadi seukuran kepala manusia, terbang ke depan.